Hai, kalian yang tukang ngeluh, gimana? Masih suka ngeluh sama kerjaan? Atau kira-kira ngeluh soal toxic relationship kalian dengan pasangan? Atau jangan-jangan kalian masih ngayal nih, kira-kira ada nggak ya semesta di mana aku dan dia bisa bersama karena nggak bisa di dunia ini? Oh, jadi gimana kalau kita jelajahi multiverse di film Everything Everywhere All at Once di Polar di Total Politik bareng gua, Bram Herlambang. Nah, ini sebenarnya ceritanya simple banget. Jadi ada seorang ibu atas nama Evelyn yang diperankan oleh Michelle Yeoh. Ini punya anak yaitu namanya Joy Wong yang namanya diperankan oleh Stephanie Hsu yang memang menjalani kehidupan yang cukup menyebalkan di sebuah binatu yang dijalankan juga oleh suaminya yaitu Waemon Wong. Nah, singkat cerita, sebenarnya ini adalah sebuah perjalanan yang ternyata konfliknya berdasar pada seorang ibu dan juga anak. Dan soal lain adalah soal penerimaan dan juga soal ketidakpuasan atas hidup mereka. Nah, ini pertanyaannya, film ini yang katanya lebih madness dari Multiverse of Madness dari Doctor Strange, apa sih poin atau value menarik yang bakal atau menarik untuk kita bahas? Nah, di episode kali ini gue nggak akan sendirian karena udah ada temen gue, Reza. Hai, Reza. Bram, thank you. Apa nama akun lu, Za? Mikirin film. Mikirin film. Jadi ini Reza selain jurnalis juga adalah seorang reviewer film gitu ya, Za? Lebih ke kalau di bio-nya gue nulis ya, bukan hanya cerita tentang apa yang gue tonton, tapi apa yang gue dapat dari satu film. Asik. Jadi pelajaran apa ya? Pesan moral kalau kata anak sekarang. Well, pesan moral sebenarnya bisa apa ya? Gue lately baru lihat sebuah tweet yang barangkali refer ke pesan moral itu. Misalnya penyalin cahaya, ternyata salah satu penulisnya terlibat pelecehan, meskipun cerita dugaan ya, dan itu kan betul. tidak terungkap sebenarnya pada saat itu. Film lain pun punya ironi yang sama, kayak misalnya film lain apa ya? Ada 3 tapi yang terakhir itu kan Yuni, yang katanya seperti lo bilang tadi dugaan, Yuni itu adalah kontra terhadap dialog yang disebutkan di film Yuni itu sendiri. Gitu. Jadi ada semacam kekecewaan bagi seorang penonton bahwa kenapa sih ada semacam hipokrisi di dalam pembuat film ya? Yang didepict ke filmnya sendiri. Padahal akar dari pikiran untuk berharap ada semacam keselarasan antara film dan kenyataan di dunia itu berangkat dari ya tadi pertanyaan tentang apa nilai moral yang bisa kita dapat. Gue lebih suka melihat apa film statement yang disampaikan dari sebuah sinema gitu. Pesannya ya. Tapi ini sekedar statementnya. Film statement. Jadi buat lo yang nonton ini, jangan lupa Polar pernah juga membahas episode soal Yuni. Lo bisa nonton dan cari hashtag Polar Total Politik. Gue marketing dikit ya. Iya, yang soal ini ya, feminisme, right? Feminisme, betul. Film ini bikin gue nangis di 2 kali nonton, terutama di adegan terakhir. Ketika seorang Evelyn dan juga Joy itu akhirnya pelukan dan saling menerima. Kita bicara itu kan soal acceptance ya. Sesuatu yang mungkin sekarang lagi banyak dibahas. Gimana, Za? Lu merasa relate nggak sih sama konflik yang ada di dalam situ? Bagi anak yang punya ibu, terutama anak perempuan ya, pasti akan lebih relate banget gitu. Tapi selama kita punya orang tua yang punya kekhawatiran dan orang tua yang punya kekhawatiran juga terhadap anaknya, ini sepertinya akan relate juga karena ceritanya tentang itu kan, tentang orang tua yang bagaimana menghadapi anaknya yang adolescence, lalu mengaku punya pacar yang ternyata bukan laki-laki. Dan itu ada gambaran culture shock juga yang dihadapi ibu dan kakek yang bagaimana kalau nanti si kakek itu tahu bahwa anaknya pacarnya ternyata sesama jenis gitu. Akhirnya kan disembunyikan, anaknya merasa tidak diakui, dan pada beberapa visualisasi gue menangkap kesan bahwa anak ini suicidal gitu. Jadi ini film sebenarnya memang ratingnya 17+ ya, apa 21+ ya? Lupa gue. Tapi sudah tepat sih menggambarkan bahwa hati-hati jangan bawa anak-anak. Orang yang nonton harus cukup terbuka untuk melihat suasana yang tidak, ya realitas yang tidak familiar mungkin dengan kita. Tapi itu kan sebenarnya banyak dialami oleh Asian parents gitu. Apalagi misalkan mereka tetap berpegang teguh pada nilai-nilai konservatif. Gue jadi ingat sebenarnya konflik yang sama juga ada di animasi Turning Red. Bagaimana kemudian orang tua Asia itu masih terlalu bahasa kita kolot ya. Apalagi ini kan diceritakan dengan perspektif Amerika gitu loh. Even mereka adalah
anak keturunan dari Cina, tapi juga mereka hidup di sana dengan akulturasi budaya yang ada di sana. Gitu. Benar. Nah, lu gimana? Merasa itu juga terjadi nggak sih, misalkan paling tidak ya, di sosial budaya yang ada di Indonesia gitu, bagaimana kemudian perspektif lama yang masih ada di generasi sebelum kita nih, itu juga bertabrakan nih dengan kita yang ada di generasi sekarang. Iya, dan itu melalui film ini digambarkan dengan konsep multi semesta. Jadi kayak ceritanya kan tentang Evelyn yang di antara sekian semesta, Evelyn paling payah lah yang ternyata bisa menyelamatkan dunia dari penjahat utama yang ternyata adalah ini spoiler nggak? Jangan. Nggak apa-apa. Sebutin aja ya. Karena udah sebulan juga nggak apa-apa. Iya benar. Sebelum tayang di Indonesia ilegalnya banyak. Gua nggak nonton. Gua nonton legal. Dan anaknya ternyata jadi villain di film itu. Jobu Tupaki namanya. Iya, dia pernah bilang Joy Chewbacca. Itu yang jadi bagian lucu juga ya dari film itu, karena ibunya nggak bisa nyebutin Jobu Tupaki. Gue inget Tupaki karena ada review tentang itu reverse ke Tupac Shakur gitu. Kalau misalnya ada beberapa artis kayak Elvis Presley yang dibawa babi itu loh di awal. Well, visually speaking memang banyak reference dan memanjakan mata lah gitu. Visual effect dan special effect-nya. Jadi balik lagi ke pertanyaan tadi bahwa bagaimana film ini berusaha untuk menjembatani generation gap ya dengan konsep multi semesta gitu. Bagaimana jika kamu yang payah dan nggak memahami anakmu ternyata dijemput oleh seorang yang mengajakmu ke semesta lain yang ternyata di semesta lain itu kamu adalah orang jahat yang membuat anakmu jadi villain karena kamu forsir dia untuk menjelajah ke universe yang lain sehingga dia overwhelmed dan bisa merasakan semuanya dan pada akhirnya let's go to black hole. Nothing else matter gitu. Ya, dengan ketakutan itu pada akhirnya si Evelyn di akhir film memeluk anaknya dan menerima whoever you are, wherever you are, whenever you are, I am your mother and we love each other. Kurang lebih gitu. Tayang. Iya, tapi ini menarik juga bahwa ketika lo bilang multiverse adalah seakan-akan solusi gitu ya. Tapi sebenarnya in every universe dia salah. Dia kegagalan yang dia lakukan di satu semesta itu ternyata juga dilakukan loh di semesta lainnya gitu loh. Berarti kan artinya sebenarnya ini pesan yang gue tangkap, lu tuh nggak perlu takut rumput tetangga lebih hijau. Jangan-jangan ketika lu tinggal di rumah itu ya nggak bagus-bagus amat lo rumputnya. Bener, bisa begitu. Dan ini balik lagi ke konsep Buddhisme yang langsung gue connect gitu ketika si Wayman bilang soal berbuat baik gitu. Dan selama film dia selalu digambarkan sebagai orang positif. Si Wayman itu kan kayak even agak payah ya. Benar. Tapi dia selalu memandang sesuatu ceria, positif. Dan Buddhism itself, or agama dalam hal ini kan demotivasi juga pada dasarnya. Jangan terlalu ngoyo gitu. Jadi mari kita semacam bilang bahwa don't too fast moving gitu. Jadi spiritualismenya di sana. Itu salah satu value yang lu tangkap kemudian bisa kemudian mungkin bisa kita teladani ya dalam menghadapi masalah yang kantor lah, hubungan lah dan segala macam. Ternyata kalau kita bisa dengan tenang menerima itu ya celah bahagianya akan nemu gitu ya. Iya, dan kalau kita ngelihat lewat perspektif Joy yang ternyata dia kan di alternatif lain, di dunia lain dia sudah merasakan semuanya dan dia barangkali kata tadi tepat ya, overwhelmed gitu, terlalu kepikiran atau overthinking, that's the word. Jadinya kita jadi villain gitu, jadi ngancurin orang lain gitu. Jadi jangan overthinking, so focus on your own life, jangan pikirin orang lain. Memang rumput tetangga lebih hijau gitu, but it's not the problem. Jadi ya jalanilah universe kita sendiri. Iya, bisa jadi alat untuk merasa bersyukur lah dengan hidup kita sendiri. Ini tadi gue sudah sempat nyinggung satu kata ini sih, yaitu adalah acceptance, penerimaan. Ini kan rasanya ketika kita bicara soal penerimaan, seandainya paling tidak seorang Evelyn aja menerima dari awal, kayaknya masalah di film ini nggak akan berlanjut loh. Iya nggak sih menurut lo? Itu kan menjadi juga satu masalah yang mungkin banyak di sekitar kita juga. Gimana menurut lo? Iya, benar. Seandainya Evelyn dia menerima anaknya, dia memperlakukan anaknya dengan betul. Di universe lain dia tidak memforsir untuk menjadikan Evelyn kelinci percobaan. Dan di universe yang utama di film ini dia menerima Evelyn dengan misalnya kan malamnya nanti kita mau pesta nih. Gimana temanku? Diajak jangan si perempuan ini aduh maaf lupa nama tokohnya. Baby or lupa. Ya, jadi
si ibunya punya kekhawatiran bagaimana ayahnya, kakaknya Joy akan bereaksi terhadap kondisi yang tidak dia familiar gitu. Pada akhirnya kan di akhir Joy aja gitu, sesuai dengan namanya, bahwa malam perayaan ketika semua berbaju merah dan kakeknya juga menyambut, bahagia-bahagia aja. Balik lagi ke pesan utama bahwa, atau ke notion film statement pertama, don't be overthink gitu. Jadi jangan-jangan orang yang kamu khawatirkan akan bereaksi negatif nggak akan bereaksi negatif. Seperti Evelyn yang khawatir kayaknya bakal stres nih kalau denger Evelyn punya pacar perempuan lagi gitu. Ternyata enggak ya? In fact enggak. Oh, akhirnya kan dia kursi rodanya didorong, mereka lari bareng segala macam. Bener. Oke. Nah ini ada juga kemudian satu pesan lain, kalau lo inget di adegan berantem terakhir yang di tangga, Evelyn menyebutkan ke bapaknya bahwa saya tidak akan perlakukan Joy sebagaimana kamu memperlakukan saya. Artinya ada pemutusan toksik dalam sebuah parenting gitu loh. Yang ini juga sebenarnya menjadi isu kebanyakan dari Asian parent gitu loh. Lo melihatnya gimana? Iya. Film ini juga punya tendensi juga ke arah sana ya, bahwa ini jadi alat atau semacam bahasa untuk menyebutkan bahwa orang tua punya cara sendiri untuk menangani anaknya di masa yang berbeda, konteks yang berbeda pula gitu. Dan ya itu salah satunya. Iya sih, setiap zaman akan beda ya. Bagaimana orang tua kita nangan kita, or misalkan kita punya anak juga kita manage mereka. Bagaimana hari ini gadget banyak, mungkin kalau perspektif kita kan, jangan main gadget dong, misalkan main di luar dong gitu. Jangan-jangan generasi sekarang atau anak-anak yang kecil tuh menganggapnya, lah ini kebutuhan kok gitu loh. Bahkan mungkin nggak bisa hidup dari itu karena teman-temannya berkomunikasi di sana. Ya itu, penerimaan terhadap kondisi baru yang mungkin kita nggak familiar gitu. Dan seringnya begitu ya. Mungkin sifat dasar manusia kan juga begitu kan. Mereka takut tidak berada pada posisi memegang kekuasaan. Artinya memegang kendali atas apa yang terjadi di dirinya, lingkungannya, mungkin anaknya, keluarganya gitu ya. Sepakat. Za, ini juga menarik kemudian konsep multiverse ya. Kita tadi ngobrol sebelum tag ini, lu bilang kemungkinan satu dekade ini rasanya mungkin akan apa ya? Akan banyak, akan tren gitu ngomongin multiverse gitu kan. Emang karena multiverse itu sesuatu yang jauh dari jangkauan kita, atau jangan-jangan kita semakin berpikir bahwa gue capek nih sama hidup gue, kayak gue butuh alternatif lain nih, gue pengen jadi apa? Lu pengen jadi apa? Yang nggak kesampaian. Kalau gue masuk ke universe lain ya, misalkan apa? Seorang Reza jadi pilot mungkin. Coba sekarang gue tuker dulu sepatu ya, kiri jadi kanan, kanan jadi kiri. Iya. Lu udah pakai headset ya. Lanjut gimana? Dalam beberapa dekade terakhir, tren penggunaan multiverse jadi dasar cerita itu analisa yang gue baca di Tirto. Dan si analis Tirto ini bilang bahwa mungkin ini film terbaik dalam kurun waktu tertentu sejak 2018, The Russo Brothers bikin duologi Endgame dan Infinity Wars. Whom menangani film ini juga toh, Russo Brothers di akhir. Gue juga kayak nonton credit title Russo gitu. Kayak Joe Russo dan Anthony Russo namanya. That's it, Wah, ternyata mereka juga megang ini kan, mereka sutradara di 2 film itu. Jadi makanya kayak Marvel banget gitu. Marvel banget, ya. Nah, setidaknya dalam hal landasan tema lah, penggunaan multiverse. Ya, kita tunggu. Kita berharap lebih kreatif lagi lah penggunaan multiverse di masa-masa yang akan datang. Seperti halnya Korea Selatan kreatif juga menggunakan zombie yang nggak habis-habis tuh. Ya kan? Kayak Alive misalnya. Cerita. Kayak nggak habis-habis kisah tentang zombie itu dengan eksplorasi yang berbagai macam angle. Ya semoga multiverse juga bisa sekaya itu nantinya. Oke, tapi menurut lo kenapa akhirnya pertanyaan gue balik ke pertanyaan gue yang tadi ya, kenapa kita rasanya sangat suka dengan sesuatu yang jauh dari kita, sesuatu yang mungkin rasanya nggak bisa kita gapai. Kalau kita bicara soal perspektif ini, misalkan perspektif dalam bahasan politik ya, di beberapa episode lalu kita bilang bahwa kenapa ada rebellion atau gerakan pemberontakan, itu karena ada sumbatan aspirasi di sana. Apakah jangan-jangan keinginan kita untuk multiverse adalah ketersumbatan pendapatan ya enggak? Ketersumbatan cita-cita kita di dunia ini gitu. Menurut gue sih ini alternatif jawaban atas sesuatu yang kita nggak tahu aja. Kayak di Doctor Strange and the Multiverse of Madness, gue mimpi, ternyata sebenarnya mimpi itu seseorang lagi mampir gitu. Itu
alternatif kita untuk mencari jawaban tentang mimpi itu apa gitu. Sinema memberi jawaban itu gitu. Agama punya jawaban lain. Sains punya jawaban berbeda lagi gitu. Misalnya itu soal mimpi. Kita juga punya misteri soal life path, takdir lah. Apakah takdir itu sudah predetermined, mutlak, iya gitu. Film punya misalnya film ini, Everything Everywhere All at Once, kesannya kayak semua di mana-mana dalam seketika gitu. Kan grande banget gitu. Dan itu menjawab keingintahuan kita tentang ya yang barusan iya. Menjawab keingintahuan kita tentang ini kalimat yang harus diwaspadai pendengarannya ya. Makna hidup. Oh, asik. Oke. Ya. Film lain mungkin punya alternatif lain. Misalnya lu punya film lain yang mengubah hidup lu mungkin. Itu artinya mereka dengan kisah sampai ke personality kita gitu. Sampai ke jawaban kita atas what is really life meanings gitu. What's the meaning of life? That's what I mean. Iya. Itu gue lupa filmnya apa. Kayaknya gue ada pernah beberapa film terakhir yang dia menanyakan soal makna hidup. Tapi gue lupa itu. Apakah di film ini atau bukan. Tapi gini, teman gue yang agak filosofis kemarin lagi diskusi, dia ngomong gini. Sebenarnya jangan-jangan hidup kita itu juga multiverse, tapi it means bukan kemudian yang kita jalani sekarang itu berjalan bebarengan. Jangan-jangan misalkan kita dalam posisi penentuan pilihan gitu ya, jangan-jangan ada alternatif misalkan hari ini gue datang ke Total Politik ketemu Reza, satunya tiba-tiba kok membatalkan. Jadi pilihan realitasnya ada, cuman ketika kita pilih salah satu yang lainnya udah selesai. Gitu loh. Apa bisa jadi gitu sih jangan-jangan ya? Bisa, itu masih jadi ini apa istilahnya? Masih jadi bahan riset. Jadi ini gue coba berbagi tentang konsep multiverse ini berangkat dari mana ya. Jadi ini kan berangkat dari fisika kuantum sebetulnya. Bahwa ketika kita meneliti sesuatu ke ranah yang paling mikro, Ant-Man bercerita dengan bahasa yang sama ya, bahwa kita kalau masuk ke dunia kuantum, hukum fisika semua berbeda. Betul. Misalnya waktunya berbeda. Waktu berbeda, lalu kalau kita mengamati satu objek di dunia mikro, itu tuh yang ada bukan lokasi, tapi kemungkinan. Yang ada probabilitas dia ada di mana, saat timing berapa, dan koordinat berapa. Nah, itu membuka kemungkinan kalau diri kita diperkecil, kita bisa jadi ada di lokasi, waktu yang berbeda pula. Sehingga muncul alternatif universe yang kalau diperbesar lagi, zoom out lagi ke ukuran seperti kita ini baru salah satu alternatif dari kemungkinan pengamatan di dunia fisika kuantum itu gitu. Jadi cukup. Ya, tapi karena itu belum bisa dibuktikan, jadi masih berupa katakanlah teori ya. Seperti misalnya dulu Einstein di 1900-an awal kan bilang ada sesuatu yang besar bernama black hole yang jadi pusat alam semesta lah gitu katakan. 100 tahun kemudian 2018 ada foto pertama black hole, dan kita sudah bisa menyebut itu bukti sains, jadi fakta sains berangkat dari analisa sains dan fiksi ilmiah, science fiction, bicara lewat medium film, misalnya 2001 A Space Odyssey, Interstellar gitu kan. Ini pun begitu, ini adalah perayaan kita terhadap temuan saintifik yang bilang bahwa fisika kuantum membuka kemungkinan kita sebenarnya dalam struktur yang paling kecil, yang bahkan lebih kecil dari atom, kita tuh ada banyak kemungkinan, nggak ada di satu lokasi yang sama, nggak ada di satu waktu yang sama. Semuanya probabilitas gitu. Ya mungkin kayak ini ya, kalau kita nonton Simpson di era 90-an, dia ada yang semacam video call gitu kan, tapi ternyata di era 2010-an itu muncul dan berjalan gitu. Menariknya begitu, ya. Jangan-jangan hari ini yang kita bicarakan sesuatu yang belum ketemu, rasanya masih jauh dari akal kita, 20 tahun lagi ada gitu ya. Benar. Nah pertanyaannya adalah, nggak masuk akal kita atau akal kita nggak masuk ke sana? Ya. Itu membuktikan bahwa imajinasi penting. Science fiction might become maksudku ini, fiksi sains bisa jadi fakta sains di kemudian hari. Hal yang sama juga di 2001 A Space Odyssey. Ada adegan ketika si astronotnya video call dengan anaknya yang ada di bumi, dan sekarang kita menikmati video call itu. Gitu. Jadi ya betul, beberapa fakta ilmiah berasal dari fiksi ilmiah gitu. Jadi mari berfiksi ilmiah supaya nanti di masa depan ilmuwan-ilmuwan terinspirasi dari karya fiksi ilmiah kita sehingga mewujudkannya jadi
fakta ilmiah. Iya. Tapi saya juga nanya, kenapa The Simpsons Donald Trump itu bisa jadi presiden? Akhirnya beneran jadi presiden. Di alternate universe lain. Jangan-jangan bukan dia gitu. Well, tapi ini terakhir ya, gue mencuplik satu kata Evelyn gitu, dia bilang di terakhir sama si Joy di parkiran itu, kurang lebih dia bilang gini, bisa jadi kita bisa menjadi sampah yang lebih kecil di alternatif universe lain gitu daripada di kita yang sekarang. Jadi jangan terlalu berharap bahwa lu akan menjadi sesuatu yang besar atau sesuatu yang lu impikan tidak dapat di sini. Jangan-jangan lu lebih nggak berguna di sana gitu loh. Iya betul. Kan? Iya betul. Dan ada kalimat juga yang bilang bahwa semakin kita tahu kan semakin kita justru masa kecil gitu. Kayak itu mengarahkan penonton untuk berpikir sekali lagi, cherish every moment of our own life di universe yang ini gitu. Oke, mencari celah bahagia itu penting teman-teman. So, buat kalian yang nonton, ini silahkan kalian tulis di kolom komentar seperti apa diskusi kami, dan juga kira-kira kalau mau bahasan yang mirip-mirip ini kali ya, Za, kira-kira film apa yang cocok untuk kita bahas atau mungkin kita bedah sedikit demi sedikit di episode mendatang. Reza, thank you banget udah datang di episode kali ini. Kita tunggu lagi insight lainnya ya. Semoga. Soal kebahagiaan dan point of life tadi. Ya, makasih udah nonton. Oke, sampai sini dulu Polar episode kali ini. Gue Bram Helmang dan Reza Ardiansyah. Sampai ketemu episode mendatang. Bye.